Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tasya, bisa dipanggil Gibi. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik mengenai mengelola uang. Oke, kita langsung ke pembahasan. Uang merupakan sesuatu hal yang sangat penting, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya ketika kita ingin membeli sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, pasti berkaitan dengan uang. Nah, kita juga membutuhkan uang untuk membeli sesuatu hal yang yang digunakan untuk kebutuhan kita. Misalkan kita mau beli sepatu, mau beli sepeda, itu kan juga butuh uang. Oleh karena itu, uang itu cukup penting dalam kehidupan kita. Nah, karena uang ini merupakan sesuatu hal yang penting, maka penting juga untuk dikelolanya dengan baik. Jadi, dengan mengelola uang, kita bisa mengatur pengeluaran sehingga pengeluaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, tidak ada pengeluaran yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, saya akan memberikan informasi mengenai mengelola uang. Nah, video ini ditujukan karena dalam rangka memenuhi kegiatan kuliah kerja KKN saya. Oke. Nah, mengelola uang itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa aja? Yang pertama, itu adalah untuk memastikan uang yang kita miliki itu dapat digunakan dengan teratur dan dapat memenuhi setiap kebutuhan yang penting. Jadi, uang yang kita miliki ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi kebutuhan kita. Lalu, tujuan yang kedua itu untuk memastikan uang yang dimiliki ini dapat digunakan secara optimal dan efisien. Jadi, tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Gitu. Lalu, tujuan yang terakhir itu adalah untuk merencanakan struktur modal yang sehat. Jadi, ketika kita mengelola uang dengan baik, maka akan sangat bisa direalisasikan bahwa struktur modal keuangan kita itu adalah struktur keuangan yang sehat. Oke. Lalu manfaat dalam mengelola uang itu apa? Yaitu yang pertama, membantu individu dalam membuat perencanaan keuangan yang baik. Tentunya ketika kita dapat mengelola uang dengan baik, maka keuangan yang kita miliki juga akan baik. Lalu yang kedua adalah membantu individu dalam memanfaatkan dan mengalokasi dana yang diterima atau diperoleh secara efektif. Jadi dengan mengelola uang, kita bisa mengalokasikan dana yang kita miliki atau pemasukan yang kita miliki untuk digunakan secara efektif. Jadi tidak ada pengeluaran yang tidak penting. Lalu yang ketiga, membantu individu membuat keputusan keuangan yang paling penting. Jadi ketika kita mengelola uang, kita tahu ini uang ini harus digunakan untuk apa. Nah, prioritas apa yang akan kita gunakan, prioritas apa yang akan kita pilih untuk menggunakan uang tersebut. Lalu dengan mengelola uang, kita juga memperoleh manfaat, yaitu mendorong diri untuk lebih bijak dalam menggunakan uang. Tentunya ketika kita dapat mengelola uang dengan baik, maka uang yang kita gunakan itu akan kita pikirkan secara bijak itu untuk digunakan untuk apa. Oke, di sini saya memiliki tiga rekomendasi metode yang mungkin bisa digunakan buat teman-teman dalam mengelola uang. Yang pertama, itu adalah rumus 50-30-20. Nah, rumus ini dipopulerkan oleh Elizabeth Warren, dan rumus ini sangat diminati oleh banyak remaja. Apalagi para remaja ini ingin mempersiapkan dirinya ketika bekerja dan ingin belajar untuk mengatur uang. Nah, rumus ini memiliki aturan dasar, yaitu dengan mengatur uang dalam pembagian, yaitu membagi pendapatan setelah pajak dan mengalokasikannya untuk dibelanjakan sebanyak 50% untuk kebutuhan,
30% untuk keinginan, dan menyisihkan 20% untuk tabungan. Oleh karena itu, nama dari metode ini yaitu rumus 50, 30, dan 20. Oke. Lalu selanjutnya, itu ada metode kakak ibu. Nah, metode ini cukup terkenal dan banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga di Jepang. Metode kakak ibu ini memiliki makna buku besar atau catatan keuangan rumah tangga. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis bernama Makoto Hani dan kembali dipopulerkan melalui buku yang ditulis oleh Fumiko Chiba yang berjudul Kakak Ibu. Nah, dalam buku ini terdapat 4 pertanyaan yang paling penting apabila kita ingin memiliki kondisi keuangan yang lebih baik, yaitu berapa banyak uang yang dimiliki, berapa jumlah uang yang kamu simpan, seberapa besar dana yang rutin kamu belanjakan, dan bagaimana cara meningkatkan uang yang kita tabung. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah yang bisa diperhatikan dalam menerapkan metode KIBO. Di antaranya yaitu mencatat seluruh pemasukan yang diterima di awal bulan, baik pemasukan rutin seperti gaji bulanan maupun gaji penghasilan tambahan. Lalu, sisihkan uang yang ingin kamu tabung di bulan tersebut. Dan yang ketiga, alokasikan sisanya ke dalam beberapa pos pengeluaran menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada survival atau kebutuhan pokok, lalu ada optimal atau kebutuhan sekunder, misalkan hiburan, makanan di luar, lalu ada kultur atau kebutuhan untuk menambah wawasan seperti membeli buku, lalu ekstra atau pengeluaran lainnya seperti perbaikan rumah, pemeliharaan kendaraan gitu. Nah, lalu langkah yang selanjutnya adalah siapkan beberapa amplop untuk menyimpan alokasi dana dari pos pengeluaran tersebut. Lalu beri nama setiap amplop sesuai dengan tujuan pengeluaran dan mencatat pengeluaran yang dilakukan setiap amplop. Lalu, langkah yang terakhir yaitu lakukan evaluasi terhadap aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Nah, melakukan evaluasi ini biasanya dilakukan pada akhir bulan. Lalu, teman-teman bisa menganalisis pengeluaran mana yang bisa dihemat. Nah, dalam evaluasi ini juga berguna untuk menentukan budgeting di bulan selanjutnya. Tuh. Lalu tips yang terakhir itu adalah tips ala Raditya Dika. Nah, tentunya teman-teman udah pasti sangat kenal ya Raditya Dika, yaitu seorang komika, seorang penulis, seorang aktor, yang dia juga memiliki banyak penggemar, dan salah satu hal yang sangat menarik di Raditya Dika adalah dalam mengelola uang. Nah, di dalam channel YouTube-nya, dia membagikan tips-tips mengelola uang ala Raditya Dika. Nah, tips-tipsnya antara lain yaitu membeli barang untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Lalu, yang kedua, harus tahu bahwa waktu adalah teman terbaik untuk melakukan investasi. Nah, seperti teman-teman tahu, Raditya Dika itu sangat menggambarkan atau sangat merekomendasikan untuk kita melakukan investasi. Lalu, tips selanjutnya adalah uang keluar itu harus lebih sedikit dari uang masuk. Lalu memiliki prinsip tidak mau utang dan tidak mau diutangi. Lalu bayarlah sesuai dengan cash. Bayarlah sesuatu dengan cash, jangan debit. Karena ketika kita membayar debit, itu ada kemungkinan kita akan menggesek-gesek uang itu secara tanpa sadar gitu. Nah, lalu juga fokus pada penghasilan. Dan ada prinsip bahwa banyak penghasilan itu bukan berarti banyak pengeluaran. Jadi ketika kita memiliki banyak penghasilan, diusahakan pengeluaran yang kita keluarkan itu juga jangan banyak, yaitu tetap sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Lalu, menurut Raditya Dika, mengeluarkan uang itu lebih enak atau lebih baik jika mengeluarkan uang untuk pengalaman, bukan untuk suatu barang. Lalu, ketika membeli suatu barang, pikirkan seberapa besar barang tersebut itu bisa digunakan. Misalkan kita mau membeli suatu barang A dengan harga 200.000, tapi hanya bisa digunakan 1 tahun, dan dibandingkan dengan barang B yang harganya 1 juta, tetapi bisa digunakan selama 15 tahun. Maka, lebih baik memilih barang B yang bisa digunakan selama 15 tahun. Gitu.
Oke, selanjutnya adalah pentingnya mempunyai keuangan yang sehat. Nah, seperti halnya kita, maka keuangan itu membutuhkan keuangan itu harus sehat gitu, sama dengan badan kita. Badan kita juga harus sehat agar keuangan yang kita miliki itu dapat digunakan dengan baik. Nah, untuk meneliti apakah kondisi keuangan yang teman-teman miliki itu sehat atau enggak, ada beberapa pertanyaan nih yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah keuangan yang teman-teman miliki itu sehat. Yaitu yang pertama, apakah uang yang dimiliki itu selalu tidak cukup? Lalu, apakah uang yang dimiliki itu selalu habis untuk membayar utang? Apakah teman-teman semuanya sudah bekerja bertahun-tahun tetapi tidak memiliki tabungan? Dan apakah teman-teman itu sering melakukan sering berutang gitu kepada teman yang lain ketika ada kebutuhan yang mendesak? Nah, ketika teman-teman menjawab iya pada setiap pertanyaan ini, maka ada kemungkinan keuangan yang teman-teman miliki ini tergolong kurang sehat. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk memiliki keuangan yang sehat adalah yang pertama yaitu membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, selalu menyisihkan uang untuk ditabung atau digunakan untuk investasi. Yang ketiga, yaitu menyiapkan dana darurat untuk keperluan yang tidak terduga. Lalu yang keempat, pengeluarannya itu tidak boleh melebihi pemasukan. Dan yang terakhir, yaitu berupaya untuk tidak memiliki utang. Nah, ketika kalian memiliki utang, itu ada kemungkinan kalian akan kesusahan dan bisa melakukan utang lagi untuk membayar utang yang lainnya. Hmm. Hmm. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah mengelola uang. Yang pertama yaitu mengetahui dan menemukan sumber pemasukan. Nah, kita itu perlu melakukan analisis terhadap pemasukan yang dimiliki. Hal ini agar kita bisa mengetahui sumber dana yang kita miliki itu dari mana. Nah, sumber dana di sini ada yang bersifat tetap dan juga ada yang bersifat tambahan. Sumber dana yang bersifat tetap itu seperti gaji, uang saku dari orang tua, atau sebagainya. Nah, sumber dana tambahan itu adalah ketika kita mengikuti lomba misalkan, terus dapat hadiah. Nah, itu merupakan sumber dana tambahan. Lalu, langkah yang kedua adalah menganalisis pengeluaran. Nah, yang pertama itu mulailah dengan membagi presentasi pengeluaran berdasarkan tujuan. Misalkan 60% dari pemasukan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk investasi, dan 10% itu untuk ditabung. Dan 10%-nya lagi untuk dana darurat. Misalnya seperti itu. Lalu, membuat anggaran yang mendetail setiap pengeluaran yang dibutuhkan. Jadi, ketika kita memiliki uang dan ketika kita ingin mengeluarkan uang, kita tahu uang yang kita keluarkan itu untuk kebutuhan apa. Lalu, dana selain kebutuhan itu harus dimanfaatkan secara efisien untuk kebutuhan lain yang di luar kebutuhan pokok. Jadi, diusahakan uang yang sisa dari uang setelah kita memenuhi kebutuhan pokok itu bisa digunakan dengan baik. Tuh. Lalu selalu berpegang pada prinsip bahwa pengeluaran itu tidak boleh lebih dari pemasukan. Nah, lalu jika ada surplus atau dana sisa dari pemasukan bulan ini, maka uang tersebut sebaiknya disimpan untuk keperluan di bulan berikutnya, atau mungkin bisa disimpan untuk dana cadangan ketika ada mungkin di kemudian hari ada situasi darurat yang kita tidak tahu, nah uang tersebut bisa digunakan. Lalu, langkah yang terakhir yaitu menghindari beberapa kebiasaan buruk. Nah, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mengganggu atau membuat keuangan kita itu tidak sehat. Yang pertama itu adalah melakukan banyak pengeluaran di luar rencana karena sikap yang konsumtif dan tidak tahan dengan pengaruh ajakan dari orang lain. Nah, lalu yang kedua itu menggunakan prinsip tambal sulam. Prinsip tambal sulam itu maksudnya adalah menggunakan biaya pengeluaran hari besok untuk hari ini. Lalu kebiasaan ketiga adalah
Jika ada pemasukan di luar rencana, seringkali pemasukan tersebut langsung dihabiskan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi ketika kita memiliki pemasukan yang lebih, maka pengeluaran yang kita lakukan itu juga seharusnya tidak lebih gitu. Jadi uangnya ada sisa untuk disimpan. Lalu kebiasaan yang terakhir yaitu menggunakan uang untuk keperluan yang tidak penting dan tidak dibutuhkan. Nah, makanya perlu banget kita tahu pengeluaran kita itu digunakan untuk apa saja. Sehingga pengeluaran uang yang kita miliki itu bisa digunakan secara efisien dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang memang penting gitu. Oke, sekian dari saya. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan informasi yang saya sampaikan itu bisa memotivasi teman-teman, bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman untuk mengelola uang dengan baik. Jadi mulai sekarang penting banget buat teman-teman untuk mengelola uang agar keuangan yang teman-teman miliki itu merupakan keuangan yang sehat sehingga finansial teman-teman itu bisa terjaga sampai nanti di masa tua gitu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain hari.